Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Season kali ini kita akan membahas sebuah wilayah yang ada di Kabupaten Majalengka, yakni sejarah Cikijing. Sebelum lanjut silahkan subscribe, like, komen, dan share, kemudian nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru dari kami. Sejarah berdirinya Desa Cikijing berawal pada abad ke-17 Masehi. Pada mulanya merupakan sebuah hutan kecil yang dilingkari rawa-rawa yang membentang dari sebelah barat ke selatan sampai ke timur Desa Cikijing. Rawa-rawa tersebut merupakan tempat populasi kerang. Dalam bahasa Sunda disebut Kijing. Wilayah tersebut merupakan daerah kekuasaan kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Talaga Manggung, bawahan Kerajaan Galuh. Pada waktu itu Kerajaan Galuh merupakan bawahan Kerajaan Pajajaran yang menganut agama Hindu. Pada tahun 1497 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah memproklamirkan berdirinya kerajaan Islam di Jawa Barat, tepatnya Kesultanan Cirebon, yang terpisah dari Kerajaan Pajajaran. Sejak itulah Syarif Hidayatullah sangat sibuk menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Karena sangat sibuknya beliau, maka sebuah kerajaan kecil yang ada di wilayah Talaga menjadi terlupakan dan belum disentuh oleh beliau, sehingga Kerajaan Talaga Manggung pada waktu itu masih beragama Hindu. Pada tahun 1568, Syekh Syarif Hidayatullah wafat dan dimakamkan di Astana Gunung Jati, Cirebon sekitar tahun 1632. Sedang Kemuning yang bergelar Adipati Cirebon I melanjutkan penyebaran Islam sampai dengan sekitar tahun 1693. Lalu digantikan oleh Mas Zainul Arifin yang bergelar Ratu Pakungwati I. Pemerintah sampai dengan sekitar tahun 1743. Pada sekitar 1744, sedang Gayam yang bergelar Adipati Cirebon II berkuasa. Lalu beliau memerintahkan pada abdinya untuk menyebarkan Islam ke sebuah kerajaan kecil yang ada di wilayah Talaga, tepatnya di daerah Sangiang. Pada waktu itu, rajanya masih beragama Hindu. Pasukan utusan Adipati Cirebon II tersebut berangkat ke Talaga untuk mengislamkan wilayah Talaga dan sekitarnya. Singkat cerita, utusan Adipati Cirebon II ini tidak berhasil mengislamkan raja dan prajurit kerajaan Talaga karena konon katanya Raja Talaga Manggung menghilang, dalam bahasa Sundanya lengit atau ngahiang, dan kerajaan tersebut amblas ke dalam tanah, lalu menjadi sebuah telaga dalam bahasa Sunda disebut Situ, yang sekarang terkenal dengan sebutan Situ Sangiang. Sementara para prajuritnya tenggelam dalam situ tersebut dan berubah menjadi ikan lele putih. Setelah itu para utusan Adipati Cirebon II berniat kembali ke Cirebon. Dalam perjalanan pulang tersebut melewati hutan kecil yang dilingkari rawa-rawa yang banyak dihuni oleh kerang putih. Dalam bahasa Sundanya disebut Kijing. Kemudian salah seorang dari mereka, yaitu Kiai Haji Abdul Fattah yang bergelar Eyang Nalagati, memutuskan untuk bermukim di daerah ini. Sejak itulah Kiai Haji Abdul Fattah bermukim dan memberi nama dengan sebutan Cikijing. Nama ini diambil dari kerang yang hidup di air rawa. Dalam bahasa Sunda, air disebut cai, kerang disebut kijing, maka disebutlah nama Cikijing, artinya kerang yang hidup di air rawa. Selanjutnya, kerang atau kijing dijadikan lambang Desa Cikijing. Pada mulanya, pemukiman penduduk dimulai di sebelah selatan bagian timur. Sekarang menjadi Blok Ahad. Di sana didirikan sebuah masjid yang disebut Masjid Kuno. Sekarang bernama Masjid At-Taqwa. Disebut kuno karena merupakan masjid yang pertama dibangun di Desa Cikijing dengan konstruksi dari kayu. Namun sayang, masjid tersebut telah dipugar dengan disesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu menggunakan konstruksi batu bata, sehingga hilanglah bentuk aslinya dan tidak lagi bernilai sejarah. Demikianlah riwayat singkat berdirinya Desa Cikijing yang
berdiri sekitar tahun 1744.